Pagi, saya Julia Duganti ingin dari KSOP Utama Tanjung Priok ingin sedikit mempresentasikan tugas kerja PBJP secara swaklola. Izin share screen untuk menampilkan kerja saya. Kerjanya di sini tugas kita diminta untuk melengkapi lampiran 3 form identifikasi kebutuhan pengadaan jasa catering zaman rapat melalui penyedia. Lalu saya buka lampiran 3-nya. Formulir pertanyaan identifikasi kebutuhan pengadaan jasa catering jumlah rapat. Itu yang pertama, macam atau jenis jasa lainnya yang dibutuhkan itu penyediaan jasa catering. Karena kita ingin mengadakan jasa catering jamuan rapat melalui penyedia. Yang kedua, apa fungsi dan manfaat dari jasa lainnya tersebut, yaitu jamuan itu kegiatan berupa kudapan snack dan makan siang untuk ibu hamil, serta kegiatan dan penyelenggara. Di sini disebutkan hanya untuk peserta sih, cuman penyelenggaranya itu untuk maksudnya untuk maka penyelenggaranya juga yang itu tim pelaksana. Di sini disebutkan jamuan kegiatan berupa kudapan snack dan makan siang untuk ibu hamil beserta kegiatan penyelenggara. Terus di sini target dan sasaran yang diharapkan itu tersedianya kudapan snack dan makan siang untuk ibu hamil beserta kegiatan penyuluhan dan penyelenggara di 10 kecamatan. Di sini 10 kecamatan. Yang keempat, kapan jasa lainnya tersebut harus diadakan atau dilaksanakan itu pada tanggal 18 Mei 2024 selama 1 hari. Yang kelima, siapa yang menggunakan atau mengelola jasa lainnya tersebut itu Dinas Kesehatan Kota X di sini ya, dan terdapat pengadaan jasa lainnya sejenis pada kegiatan lain itu tidak ada. Indikasi konsolidasi atas pengadaan jasa lainnya itu tidak. Dan apakah jasa lainnya tersebut dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang bersifat rutin itu ya, karena di sini pengadaan jamuan rapat. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan jasa lainnya tersebut? Yaitu di sini ditulis maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan. Di sini kudapan snacknya jam 10 dan makan siangnya jam 12. Terdapat pelaku usaha yang dinilai mampu dan memenuhi syarat itu ya. Dan berapa tenaga yang diperlukan untuk pengadaan jasa tersebut itu 1 orang catering yang standby saat pembagian kudapan maupun lokasi siang di setiap lokasi kegiatan selama di 10 kecamatan. Perkiraan biayanya yaitu 140 juta rupiah. Oke, sudah selesai. Sekarang yang kedua itu melengkapi lampiran 4 form spesifikasi teknis pengadaan jamuan rapat. Yang ini di close dulu. Itu lampiran 4. Oke. Di sini ada nama, NIP, dan instansi saya. Namanya Julia Duganti, NIP-nya, dan instansi saya. Ke formulir lampiran itu spesifikasi teknis pengadaan jasa catering jamuan rapat penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil. Dalam yang A, latar belakangnya dalam rangka kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan sebagai berikut. Yaitu di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Terus total ibu hamilnya itu sebanyak 2.100 peserta ibu hamil di 10 kecamatan. Maksud dan tujuannya karena di sini form spesifikasi teknis pengadaan jamuan rapat, di sini maksudnya itu kayak tadi melakukan pengadaan jasa catering. Karena di sini
melakukan pengadaan jasa catering, jamuan rapat, kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Tujuannya tersedianya jamuan berupa kudapan atau snack dan makan siang untuk ibu hamil beserta kegiatan penyuluhan. Nah, di sini kita bisa tambah dan penyelenggara. Oke, yang C, nama satuan kerjanya itu Dinas Kesehatan Kota X, kan? Sini Dinas Kesehatan Kota X. Pejabat pengadaan itu nama saya sendiri sebagai membuat komitmen, yaitu alamat pejabat pengadaan itu Dinas Kesehatan Kota X. Sumber dana dan perkiraan biaya itu pengadaan ini dibiayai oleh APBD BPA tahun anggaran 2024 sebesar 140 juta rupiah. 140 juta rupiah ya, yang tadi sudah dijelaskan. Sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku. Terus jangka waktu pelaksanaan pekerjaan itu 1 hari kalender, tadi 18 Mei 2024. Lalu jadwal pemberian makan siang dan kudapan snacknya itu, yang kudapan snacknya jam 10 pagi dan makan siangnya jam 12 siang. Lingkup pekerjaannya itu spesifikasi harus memuat minimal spesifikasi kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya, dan layanan. Spesifikasi kualitas, kuantitas, waktu, dan layanan. Yang pertama, spesifikasi teknisnya itu nasi kotak. Di sini ada nasi berat sebanyak 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani, ikan, ayam, sapi halal minimal 100 gram, lauk nabati, tempe, tahu, bakwan, sayur, perkedel, dan buah, pisang, jeruk, semangka. Ini ada ditulis semua ya di sini. Porsinya itu 2.105, 5 penyelenggara dari 1.100 peserta. Untuk kudapan snacknya terdiri dari 3 jenis, yaitu manis, asin, dan rebus. Dan air mineral sebanyak 300 ml. Oke. Kalau kudapannya sebanyak 2.105, 5 penyelenggara dari 1.100 peserta juga. Air mineralnya ada air mineral itu sebanyak 4.210 buah karena dikali 2 untuk snack dan nasi kotak. Untuk waktu pengirimannya selama 30 menit. Maksudnya di sini adalah 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan snack. Untuk penggunaan box makanan anti air itu ada 211 set, yaitu satu setnya itu untuk 10 nasi kotak. Jadi ada 211 set. Oke, dan di sini penggunaan produk dalam negerinya itu wajib ya, karena di sini adalah pengadaan barang jasa itu wajib menggunakan produk dalam negeri. Oke, di sini X 8 Juli 2024 itu pejabat komitmen itu saya sendiri Julia Dijanti. Oke, di sini sudah selesai. Sudah selesai lampiran 4. Kita close. Yang ketiga yaitu adalah melengkapi lampiran 5 form harga perkiraan sendiri. KPS pengadaan jasa catering dan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Melengkapi lampiran 5. Nah, di sini melengkapi lampiran 5-nya. Kita buka. Oke. Nah, di sini ada namanya instansi saya lagi. Di sini ada kertas kerja penyusunan harga perkiraan sendiri, pengadaan jasa catering, jamuan rapat, kegiatan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil.
Yang pertama, nasi kotak. Di barang di sini ya. Ini komponen jumlah satuan harga total sumber. Nasi kotak dan yang kedua kudapan snack pagi. Jumlahnya porsi semua satuannya 2105 tadi ya. Harganya 40 untuk nasi kotak 44.000 dan untuk kudapan 22.500. Totalnya ini 44.000 dikali 2105 dan jadi 92.620.000. Lalu yang kudapannya 22.500 dikali 2105 yaitu 47.362.500. Itu sumbernya berdasarkan kontrak tahun 2023 ya. Karena di sini ada yang di sini informasi satuan standar satuan harga tahun 2024 itu 50.000 dan 25.000. Informasi kontrak tahun 2023 adalah sebagai but 44.000 dan 22.500. Nah, kita di sini berdasarkan 44.000 dan 22.500. Karena anggaran kita cukupnya untuk kontrak tahun 2023. Di sini ada nasi kotak 44.000 dan 22.500. Ya kan? Sebanyak 139.982.500. Ini nggak lebih dari 140 juta. Nah, harga sudah memperhitungkan pajak sesuai ketentuan pelayanan petugas catering dan ongkos kirim. Informasi data yang digunakan untuk menyusun harga perkiraan adalah kontrak tahun 2023. Karena yang cukup anggarannya yaitu memakai informasi kontrak tahun 2023 ini. Dan tata cara perhitungannya ialah 2.100 per satu penyeluruhan dan 5 penyelenggara untuk 2105 ini. Oke, ya itu sudah selesai semuanya. Pada 1 Juli 2024. Dan pejabat komitmen Juni Wijanti sudah selesai. Kita tutup. Mari kita sekarang yang terakhir yaitu melengkapi lampiran 2 KAK jasa konsultasi perorangan penyusunan modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil. Di sini lampiran 2-nya kita buka. Perangkat KAK jasa konsultasi perorangan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil tahun anggaran 2024. Itu sama seperti tadi, latar belakangnya Dinas Kesehatan Kota X tahun 2024 akan melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan sebagai berikut, yaitu kecamatan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dengan total 2.100 peserta ibu hamil yang dilaksanakan secara swaklola pada tanggal 18 Mei 2024 selama 1 hari. Tujuan kegiatan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil adalah untuk memudahkan penyuluhan stunting pada ibu hamil, meliputi pemberian ASI eksklusif. Di sini ada ya. Jadi di sini hasil outputnya kan. Di sini dilihat dari hasil outputnya, hasil konsultan berusaha kegiatan penyuluhan pencegahan stunting pada minggu kedua Mei. Outputnya yang dibutuhkan dari konsultan perorangan berupa penyusunan modulnya. Di sini tujuannya masukin penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil adalah memudahkan penyuluhan stunting pada ibu hamil, ya kan, meliputi pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak, memantau perkembangan anak dan membawa posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, serta memberikan MPASI yang bergizi dan protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan.
Oke, di sini ruang lingkupnya lagi. Nah, ruang lingkup masuk lagi dari output ini. Ruang lingkup dari kegiatan pengadaan jasa konsultasi perorangan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil meliputi penyusunan modul. Oke, penyusunan modul ini pemberian ASI eksklusif hingga berusia 6 bulan, penyusunan modul yang memantau perkembangan anak membawa Oh, ini nggak satuan. memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala. Terus yang ketiga, penyusunan modul instruksi rutin tablet penambah darah dan penyusunan modul memberikan empasi yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Jadi, kualifikasinya itu di sini ada pendidikan S1 ahli gizi sebanyak 2 pendidikan minimal S1 ahli gizi dan memiliki pengalaman sejenis minimal sebanyak 2 kali. Tugas dan tanggung jawab. Tugas yang itu adalah konsultan perorangan wajib menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup, sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup sesuai yang tertuang dalam KK ini. Tanggung jawabnya, konsultan perorangan bertanggung jawab kepada PPK, pada PPK Dinas Kesehatan Kota X melalui tim pelaksana di sini. Tim pelaksananya di sini Okta Handriansyah, ya kan? Jadi konsultan perorangan itu bertanggung jawab kepada Okta Handriansyah, tapi bertanggung jawab terhadap PPK, tetapi melalui ketua tim pelaksana untuk Okta Handriansyah sebagai penanggung jawab kegiatan. Penerima manfaatnya itu secara khusus adalah Dinas Kesehatan Kota X karena dia yang menyelenggarakan kegiatan dan secara umum adalah ibu-ibu beserta penyuluhan di 10 kecamatan. Output dalam kegiatan ini yaitu output yang harus dihasilkan oleh konsultan dalam bentuk modul karena di sini adalah jasa konsultasi perorangan, penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil. Jadi outputnya adalah modul penyuluhan pencegahan stunting dalam laporan akhir pelaksanaan kegiatan. Dan waktu yang diperlukan adalah waktu pelaksanaan pembuatan kegiatan selama 2 bulan, yaitu di sini ada Masalah processing yang ada di Mas Irfan ya? 2.200. pelaksanaan kegiatan adalah selama 2 bulan. Oh, tetap ya. Oh, iya. Selama 2 bulan itu dilihat dari sini. Waktu pelaksanaan diperlukan pembuatan kegiatan adalah selama 2 bulan pertengahan Januari sampai Maret. Itu kan berarti kan dihitung tengahnya berarti Februari Maret karena Januarinya tidak dilihat, ya kan? Di situ ada tengah-tengahnya jadi ada 2 bulan selama 2 bulan. Dan biaya yang diperlukan, biaya yang dianggarkan untuk jasa konsultasi perorangan penyusunan modul itu sebanyak anggaran bersumber dari DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun 2024 yaitu sebesar 30 juta dan dilaksanakan pada pertengahan Januari sampai dengan pertengahan Maret, itu berarti 2 bulan ya. Di sini ada 30 juta dan menggunakan anggaran DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024. Oke, di sini sudah selesai semuanya. Terima kasih. Sekarang tinggal menunggu dinilai terlebih dahulu. Setelah itu melanjutkan tugas materi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah ini saya akan lihat videonya dan menunggu nilai, lalu melanjutkan tes materi untuk PBCP level 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.